ya, data yang kita olahnya, maka datanya harus normal si uji T ini tuh. Ya, datanya harus normal dan datanya karena numerik boleh interval atau rasio, ya. Ada yang masih ingat mungkin ya kalau skala T ada 4 ya? Ada apa aja barangkali? Ada yang masih ingat skala 4? Nominal, Tuh, ordinal, interval, sama rasio. betul. Ya, siapa yang jawab barusan? Anissa, Ibu. Anissa. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih masih ingat ya. Baik. Nominal, interval, ordinal, interval, rasio. Kalau kategori pasti nominal atau ordinal. Kalau numerik pasti interval atau rasio. Ya, hanya bedanya antara interval dan rasio. Kalau rasio punya nol mutlak. Kalau interval tidak ada nol mutlak. Ya, misalnya HB. HB itu datanya adalah interval karena tidak ada manusia yang kita ukur dalam kondisi hidup memiliki HB 0. Ya. Nah, kemudian tadi ya variabelnya bisa numerik. Kalau data yang kita olahnya data numerik, namun variabelnya bisa numerik dan kategorik. Kategorik ini biasanya untuk membandingkan kalau di data yang tidak berpasangan. Misalnya antara kita buat kategori apa namanya penduduk kota sama penduduk desa gitu ya, hanya membedakan itu saja ya. Penduduk kota misalnya kita kasih kode 0, penduduk desa kita kasih kode 1. Jadi kategorinya itu membedakan dua kelompok. Tapi kalau data yang kita olahnya mah datanya berupa angka ya. Nah, tadi ya uji T ini bisa satu populasi, bisa dua populasi. Kalau dua populasi tadi bisa berpasangan atau dependen dan juga bisa tidak berpasangan atau independen. Nah, untuk satu populasi biasanya itu misalnya membandingkan skor IQ misal atau skor nilai satu orang mahasiswa dibandingkan dengan rata-rata kelas. Ya, ada perbedaan nggak antara rata-rata kelas dengan satu orang mahasiswa? Apakah dia di bawah KKM gitu ya, kriteria kecerdasan minimal atau tidak gitu ya. Nah, ini rumusnya ini mah nggak akan saya tanyakan ya di ujian ya rumusnya apa karena teman-teman juga kan sekarang udah pakai aplikasi statistik ya, tinggal input data udah nanti langsung keluar. Nah, yang sering kita gunakan adalah yang uji T dua populasi. Ya, nah dua populasi ini tadi ya bisa berpasangan atau tidak berpasangan. Istilahnya banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya disebut uji T dependen itu menunjukkan berpasangan ya. Jadi istilahnya bisa T dependen ya, bisa juga disebutnya pair t-test gitu ya. Bisa juga disebutnya uji untuk data berhubungan atau data berpasangan. Jadi istilahnya banyak. Yang penting mah paling aman biasanya disebutnya T dependen atau pair sample t-test. Ya, pair itu apa? Berpasangan. Kemudian kalau yang independen berarti dia non pair t-test atau tidak berpasangan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu. Yang pertama untuk uji T dependen atau berpasangan. Ini biasanya kita lakukan analisis data pada ini ya tadi orang yang sama tapi dengan dua kali pengukuran gitu ya. Jadi orangnya sama tapi ada dua kali pengukuran ya. Apakah dari intervensi yang kita berikan itu ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Ini biasanya disebutnya kalau berpasangan itu pre-post gitu ya atau before and after ya. Kita akan bandingkan rata-rata before dan rata-rata after ya. Nah, kemudian ini yang tolong dipahami dengan baik ya. Kami pasti keluar di UTS dan juga bukan pasti sih ada kemungkinan nanti bisa ditanyakan oleh penguji ya. Nah, jadi ini teman-teman harus tahu ya bahwa syarat uji T itu tadi data harus normal. Ini wajib hukumnya gitu ya. Datanya harus normal. Nah, Bu, kalau datanya normal bisa pakai uji T? Ya pasti bisa. Nah, kalau datanya tidak normal, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya bisa kita misalnya langsung ganti uji yang lain. Apa penggantinya? Uji Wilcoxon. Namun, idealnya kita tidak langsung mengganti dengan uji yang lain. Ya, jadi ketika ada data yang tidak normal, kita coba perbaiki dulu datanya. Kita modifikasi dulu datanya, tapi tanpa merubah makna ya. Datanya tetap memiliki makna yang sama, tapi kita ubah, kita transform. Nah, teman-teman pasti sudah belajar ya di pertemuan awal bagaimana cara melakukan transformasi data. Ya, perubahan data ya, misalnya Fiska yang awalnya kerudung hitam, biar kelihatan sama ternyata teman-teman teh hari itu kerudungnya pada
gonjreng gitu ya. Jadi Fiska-nya biar tidak jadi ekstrim ya, Fiska akhirnya kita rubah misalnya kan tetap berkerudung, cuma kerudungnya jadi warna orange misal gitu ya. Nah itu artinya kan ada transformasi ya, ada perubahan. Nah dalam hal data pun seperti itu, bisa kita transform, bisa kita ubah datanya supaya siapa tahu bisa berubah jadi normal gitu ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya nih kita mau mengukur berat badan bayi ya dalam satuan gram. Mungkin kita bisa pakai 1.500 gram, 2.000 gram, 2.500 gram, 3.000 gram. Ini kan selisihnya besar ya, ratusan bahkan ribuan. Nah, ternyata tidak normal. Ya udah kita coba transform, kita coba ubah ke dalam kilogram. Ya, jadi yang tadi 1,5 kilogram, misal 1.500 gram jadi 1,5 kilogram. Yang 2.000 jadi 2 kilo. Nah, itu kan berubah ya. Berubah dari yang tadinya ribuan jadi satuan. Berubah nggak maknanya? Tidak, maknanya nggak berubah. Tetap menunjukkan berat badan, hanya dengan satuan ukuran yang berbeda. Nah, jadi kita coba transform. Setelah kita transform, kita coba lagi uji normalitas data. Nah, kalau datanya normal, berarti kita bisa pakai uji T. Ya, tapi kalau ternyata setelah kita transform, data tetap tidak normal, jangan kekeh, petekeh, jumekeh gitu ya. Kita coba uji yang lain. Cari alternatifnya yaitu dengan uji Wilcoxon. Ya, oke baik. Gladi sudah hadir, Gladi? Diri Bu izin. Baik, ya alhamdulillah ya. Berarti tinggal siapa? Davi ya. Oke, berikutnya kita sekarang akan melihat bagaimana data ini bisa menunjukkan ada atau tidak adanya pengaruh. Nah, biasanya nanti kita akan melihat p-value atau apa namanya nilai signifikansinya ya. Nah, alfa kita biasanya 0,05 ya. Teman-teman udah tahu kan bahwa batas kesalahan yang umum kita gunakan di 5% ya 0,05. Nah, kalau p-value lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan, ada pengaruh. Kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Nah, ini contoh kita mau melakukan penelitian terkait nilai hemoglobin atau kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian TTD. Bukan tanda tangan ya, TTD yang dimaksud di sini adalah tablet tambah darah. Gitu ya. Misalnya teman-teman mau meneliti nih ke anak SMP gitu ya, bagaimana sih kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian TTD. Ini kan orangnya sama, gitu orangnya sama diukur 2 kali sebelum dan sesudah pemberian TTD. Ini datanya oleh Anissa sama Gilang mungkin udah di-share ya materi sama SPSS data input datanya sudah mungkin ya Anissa dan Gilang. Ke kelas yang SPSS udah belum? Belum, Ibu. Oh, belum ya? Oh, saya yang kemarin nih, yang kelas AB. Oke. Saya share ya. Nah, ini sama dengan yang kemarin kelas AB di grup Sipen. Sudah ada Gilang sama Anissa? Izin Ibu sudah ada. Oke. Ya, baik. Saya lupa ya, tidak mengabari untuk kelas C dan D, ini baru kelas AB. Tapi materinya sama. Minta tolong untuk Anissa atau Gilang share ya untuk materi hari ini uji T dan uji apa dan input datanya ya. Nah, jadi saya sudah berikan format dalam SPSS ya. Kan kalau kemarin chi-square teman-teman ngisi sendiri, buat sendiri. Nah, ternyata kan udah pada jago-jago ya. Jadi sekarang mah udah saya kasih data apa namanya input datanya, teman-teman nanti tinggal analisis aja ya. Nanti silahkan boleh kita coba ya masing-masing mungkin untuk share screen. Nah, ini datanya pada 10 responden. Ketika kita melakukan uji T, maka kita buat hipotesis dulu ya. HA ada perbedaan, H0 tidak ada perbedaan. Ini dalam bentuk kalimat. Lalu dalam model statistiknya, HA itu mu1 tidak sama dengan mu2, H0 mu1 sama dengan mu2. Nah, nanti kita akan melihat juga selain mean adalah standar deviasi ya. Nah, kemudian nanti kita akan menghitung uji T dengan tadi ya melihat p-value.
Nah, karena syarat uji T itu data harus normal, maka kita harus lakukan apa? Normalitas data dulu. Kalau datanya normal, baru kita lakukan uji T. Ya, ini langkah normalitas data. Nah, kemudian untuk normalitas data, bagaimana cara menginterpretasinya? Pasti teman-teman udah belajar ya kemarin banyak cara untuk menginterpretasi uji normalitas data. Nah, namun yang kita gunakan yang sering pada uji T ini adalah berdasarkan analitik. Ya, kita gunakan apa? Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, kapan pakai Shapiro-Wilk? Kalau sampelnya kurang dari 50. Kapan Kolmogorov-Smirnov? Kalau sampelnya lebih dari 50. Ya. Nah, kemudian kapan disebut normal? Jika p-value lebih dari 0,05. Baik pada Shapiro ataupun pada Kolmogorov. Dan kapan kita sebut tidak normal? Jika p-value kurang dari 0,05. Ya. Nah, ini kemudian kalau datanya normal, tadi ya kita lakukan uji T. Ini langkah-langkahnya. Nah, sekarang Mangga, siapa kira-kira yang akan coba share screen untuk uji T? Siapa yang berkenan? Yang minggu kemarin teh siapa ya? Yang share screen minggu kemarin waktu Chi-Square, minggu sebelum UTS? Gilang, Sarah, Dela, Sania, kalau nggak salah, Bu. Gilang, Sarah, oh ya, Gilang, Sarah, Dela, Sania. Nah, sekarang giliran ya. Siapa yang mau? Silahkan. Haya Angelika, Haya, hadir? Hadir Ibu. Izin tapi aku nggak di laptop, Bu. Oh, nggak di Zoom-nya. laptop. Apanya? Zoom-nya. Tapi Iya, SPSS-nya ada? ada di laptop. Oh ya udah. Oke. Nah, ini teh laki-lakinya siapa aja Gilang? Selain Gilang M. Dani sama Gilang Gustian? Ada Baskoro, Ibu. Oh, Baskoro. Baskoro hadir, Baskoro? Ada Ibu. Baskoro? Pakai Zoom di laptop nggak? Laptop aku rusak, Bu, lagi di servis. Dulu. Terus kumaha atuh aplikasi SPSS nah. Ngikut ke Gilang, Bu. Ikut Gilang siapa? Lihat yang Gilang maksudnya. Gilang M. Sebentar. Dani, Gilang Gustian. M. Dani. Oh, M. Dani. Berarti ini barengan. Iya, Bu. Oh, oke. Sok atuh siapa yang mau raise hand? Ibu boleh aku. Oh, Asti ya, oke. Ya, tapi giliran lah ya, jangan yang kemarin ya. Baik, boleh Asti silakan share screen langsung data SPSS yang sudah di-share ya. Oh, sebentar Bu di download. Oke, boleh silahkan. Nah, nanti giliran ya, habis Asti siapa? Tolong siapkan. Asti akan uji normalitas data, nanti habis itu uji T, siapa? Lalu nanti uji T independen, ya. Kalau bisa ada 4 orang ya. Oh, Mangga, bersiap-siap siapa yang bisa ya. Di kelas ini ada yang ikut jambore nggak? Nggak ada? Nggak ada, Ibu. Cuma Gustian aja dari angkatan 22. Oh, oke. Izin Ibu, apakah sudah terlihat untuk Sudah. share screen-nya? Sudah, Asti. Baik, terima kasih Asti. Sudah ya. Nah, teman-teman ya, ini data yang kita miliki, yaitu ada HB pre dan HB post. Itu kalau yang kadar HB sama nilai HB untuk nanti ya uji T independen. Kita sekarang akan gunakan uji T dependen dulu. Baik, terima kasih Asti ya. Asti boleh klik data view, Asti. Jadi keluar ya. Ini Bu barusan klik buat stop, maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Data view yang bawah Asti bisa? Nah, Ya. sip. Gitu. Oke. Nah, ini kita
pada 10 responden. Ya, pada 10 responden kita punya data kadar Hb sebelum dan sesudah TTD. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan coba untuk uji normalitas data dulu. Ya, bagaimana cara melakukan uji normalitas data? Boleh Asti dan teman-teman silahkan ya, klik analyze. Nah, betul. Lalu klik deskriptif statistik. Lalu cari explore. Nah, betul. Lalu setelah itu sekarang kita akan pindahkan. Mana yang akan kita uji normalitas data? Hb sebelum dan Hb sesudah intervensi. Kita pindahkan ke kotak dependent list dua-duanya. Ya. Nah, lalu kita klik plots yang kanan. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Yaitu uji normalitas. Boleh kita klik normality plots with test. Ya, jadi tadi teman-teman klik plots. Nah, boleh nggak Bu diklik histogram? Boleh, silahkan. Itu adalah salah satu uji normalitas data secara deskriptif. Ya, bisa pakai stem and leaf, histogram, silahkan. Namun di sini kita akan gunakan dengan tadi ya, Kolmogorov atau Shapiro-Wilk. Maka kita klik yang normality plots with test. Ya, setelah itu boleh kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ya, berarti yang Asti sama kayak punya saya ya. Jadi kita harus tutup dulu Asti input data kita. Baru kita share screen lagi output. Yang lain bisa mengikuti? Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Sarah. Nah, ini sudah muncul ya hasil uji normalitas data. Di sini secara deskriptif muncul mean ya atau rata-rata, bisa dilihat itu sudah Hb sebelum dan Hb sesudah. Nah, untuk Hb sebelum intervensi, Asti dan kawan-kawan di bawah nih yang kotak abu-abu ada nilai skewness nih. Skewness. Boleh kelihatan nggak Asti? Skewness di sini di Hb sebelum intervensi. Nah, ada. Nah, betul, 0,649. Lalu di samping kanannya, 0,687 itu adalah nilai standar error. Ya. Nah, jadi salah satu upaya untuk melihat uji normalitas data, kita bisa gunakan skewness dibagi standar error. Jadi 0,649 dibagi 0,687. Nah, setelah dibagi, hasilnya 0,94. Nah, kapan kita sebut normal? Kalau datanya antara min 2 sampai 2. 0,94 kan ada di dalam rentang min 2 sampai 2, ya. Berarti ini normal untuk Hb sebelum intervensi. Nah, yang berikutnya adalah Hb sesudah intervensi. Di situ angkanya berapa yang bawah Asti itu? Skewness standar error Hb sesudah intervensi 0,073 ya. Dibagi 0,687. Nilainya 0,1. Ya, 0,1 masih ada dalam rentang min 2 sampai 2. Berarti nilainya normal. Ya, ini adalah salah satu uji normalitas data secara statistik deskriptif. Nah, yang akan kita baca sebetulnya kotak yang bawahnya Asti. Ada yang tulisan test of normality. Nah, ini nih, ada dua ya. Ada Kolmogorov, ada Shapiro-Wilk. Mana yang kita gunakan? Kita hitung atau lihat sampel kita berapa jumlahnya. Sampel kita kan tadi hanya 10. Berarti kita gunakan Shapiro-Wilk karena sampelnya kurang dari 50. Betul, itu Asti yang dibaca. Nilai signifikansinya Shapiro-Wilk. Untuk Hb sebelum, berapa nilai signifikan Shapiro-Wilk-nya? 0,692. Ya. Yang sebelah kanan tadi 0,692 betul. Untuk sesudah intervensi 0,539. Nah, ini nilainya dua-duanya lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan data normal. Berarti bisa terpenuhi ya syarat untuk dilanjutkan dengan uji T. Ya, baik. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Ibu. Baik, ya. Baik, Asti bisa paham? Izin Ibu. Asti paham?
Paham. Alhamdulillah. Bu, Baik, aku mau tanya, tadi lupa. silahkan. Kalau Siapa? kalau misalkan tadi tuh pembaginya tuh skewness dibagi standar error ya? Betul. Ini yang bertanya siapa? Di Ibu nggak kelihatan yang speak-nya siapa? Gilang, Ibu. Oh, Gilang. Gilang M. Dani. Betul. Ya, betul. Jadi nilai skewness dibagi standar error. Asti boleh dilihat tabelnya ke atas sedikit? Ke atas. Ke atas lagi, Asti. Nah, ada tulisan kan ya? STD error. Nah, itu standar errornya. Ya. Jadi, untuk cara yang pertama adalah skewness dibagi standar error. Ini uji normalitas secara deskriptif. Nah, yang kita gunakan tadi secara analitik, Kolmogorov dan Sapirowicz. Nah, namun kasus itu kadang-kadang ya, teman-teman, di deskriptif yang skewness bagi standar error, misalkan nilainya normal, tapi di Sapirowicz nilainya tidak normal. Ya, mangga Baskoro. Nilainya tidak normal. Nah, mana yang kita pakai? Idealnya lebih baik teman-teman gunakan yang analitik, yang tadi Sapirowicz atau Kolmogorov. Kalau ada perbedaan, karena yang Sapirowicz ini jauh lebih spesifik, jauh lebih analisis menentukan data normal atau tidak. Ya, jadi kalau untuk melihat yang paling ideal adalah dengan Sapirowicz. Tapi ya tergantung pembimbing dan penguji ya, kadang-kadang beda mazhab. Ada yang misalnya tidak, kalau saya lebih percaya dengan skewness sebagai standar error ya silahkan gitu ya. Cuma kalau secara berbagai literatur bahwa Sapirowicz jauh lebih spesifik menentukan data normal atau tidak. Ya, begitu Gilang? Kalau misalkan Sapirowicz berarti yang 0,692. Betul. Kalau pembaginya tuh yang mana, Bu? Nah, kalau Sapirowicz dia nggak ada pembagi. Jadi Enggak, dia sudah dianalisis langsung oleh si SPSS-nya. Jadi kita langsung dapat datanya. Oh, jadi nilainya udah segitu. Betul, kita langsung membaca dari nilai signifikans. Karena tadi ya yang tahapan udah kita lakukan tuh tadi yang analyze, deskriptif, explore gitu ya. Lalu kita pindahkan ke kontak dependent list. Nah, itu sudah diproses oleh langsung. Makanya jauh lebih spesifik. Karena sudah langsung diolah oleh mesin gitu, bukan mesin oleh aplikasi ini. Jadi kita tinggal membaca nilai signifikansinya aja. Lebih mudah sebenarnya, asal kita benar langkah-langkahnya yang tadi. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Makanya ini sebetulnya jauh lebih spesifik karena tadi sudah diolah langsung oleh mesin. Judulnya pun udah jelas, test of normality. Gitu ya, sudah diolah secara spesifik oleh aplikasi sehingga kita tinggal membaca dari nilai signifikan. Berarti kan sangat signifikan normal atau tidaknya. Ya, berdasarkan tadi kalau lebih besar daripada 0,05 normal, nilai signifikansi Sapirowicz-nya, kalau lebih kecil tidak normal. Gitu ya. Beda dengan tadi skewness dan standar error. Dia rentangnya antara min 2 sampai 2. Cukup jauh ya. Nah, kalau ini dia di 0,05. Begitu Gilang dan kawan-kawan, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi teman-teman bisa jauh lebih paham bagaimana cara menganalisis apakah data normal atau enggak normal. Ya, boleh ditutup Asti. Terima kasih ya Asti. Oke, baik. Nah, sekarang siapa yang mau, kan datanya normal tuh, berarti sekarang boleh kita lanjut ke uji T. Siapa yang mau uji T? Silahkan, raise hand atau on mic. Aku boleh, Ibu. Oh, Putri, boleh banget. Silahkan Putri. Nah, siapa tahu nanti teman-teman mau ngambil tentang tablet tambah darah ini ya. Cuma memang ukur HB ya mau nggak mau berarti harus mengeluarkan alat ya untuk diukur kadar HB. Baik, terima kasih Putri udah muncul ya. Nah, Putri, kita masih punya data yang sama ya dengan tadi karena secara syarat sudah terpenuhi. Sekarang kita lanjutkan untuk dianalisis dengan uji T. Putri dan kawan-kawan boleh klik data view. Nah, sip. Kita akan lakukan uji T dengan langkah boleh diklik analyze. Ketutup nggak, Put? Analyze-nya di atas ketutup nggak? Biasa karena suka ketutup itu ya audio. Iya, sebentar Ibu. Audionya di drag, ditarik, digeser.
Bisa digeser, mudah-mudahan bisa ya. Nah, udah bisa ketarik, Bud? Aman? Oke. Putri terdengar suara saya? Analyze. Oke, kemudian setelah itu compare means. Baik, lalu setelah compare mean kita cari pair sample t-test. Berpasangan, paired. Nah, betul. Klik. Nah, sekarang kita akan pindahkan data yang kita miliki yaitu HB sebelum dan HB sesudah. Dua-duanya kita pindahkan ke kotak pair variabel. Ya, sudah pindah ya? Oke. Kalau sudah pindah ke keduanya ke kotak pair variabel, tinggal kita klik OK. Nah, sudah muncul belum di Putri ininya, outputnya? Kayaknya harus ditutup dulu ya yang input datanya, lalu di share screen lagi yang output datanya. Oh iya Ibu sebentar. Oke. Yang lain bisa mengikuti? Rahmanda bisa? Bisa Ibu. Oke. Nah, sip. Ini sudah muncul ya. Bagaimana hasil dari uji T. Nah, kotak paling atas tuh atau tabel paling atas ada tulisan pair sample statistik. Di situ teman-teman bisa lihat ya, ada HB sebelum intervensi rata-ratanya 10,9. HB sesudah intervensi, lah kok turun rata-ratanya 10,7 ternyata ya. Nah, ya betul Putri. Berapa jumlah sampelnya? Masing-masing 10. Lalu berapa penyimpangan datanya? Standar deviasinya 1,2 dan 1,0. Nah, jadi ternyata malah HB sebelum diberikan tablet tambah darah 10,9, HB sesudah 10,7 ya. Nah, ini biasanya data yang akan kita input nanti ke tabel ya, ke penyajian data di bab 4. Jadi mean, N dan standar deviasi ditambah. Nah, kita belum tahu nih. Berarti ada pengaruh nggak tablet tambah darah yang kita berikan itu gitu ya. Nah, apa yang harus kita lihat yaitu p-value. Di mana p-value-nya? P-value-nya bisa kita baca di kotak atau tabel yang ketiga yang judulnya pair sample test. Nah, betul dibaca di sig to tell. Betul Putri di situ ya. Di sig to tell. Jadi, nilai signifikansinya berpasangan itu di 0,509. Ya. Jadi, di situ ditulisnya titik 509. Ketemu ya semuanya ya? Jadi, disitulah nilai signifikansinya. Disitulah p-value-nya yang paling ujung. Di tabel ketiga. Ya, 0,509. Ya, di situ. Ada Putri dan kawan-kawan dapat? Nah, betul. Di situ. Ya, 0,509. Jadi, 0,509 ini lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Besar Ibu. Betul, lebih besar. Kalau lebih besar, tidak ada pengaruh. Tidak ada perbedaan. Wah, teman-teman nanti sebagai peneliti pasti, aduh ini gimana ya skripsi saya, penelitian saya kok nggak ada perbedaan, kok nggak ada pengaruh, aduh kumahanya, lulus nggak ya saya? Gitu. Kira-kira lulus nggak kalau nggak ada perbedaan, nggak ada pengaruh? Ya lulus, nggak masalah. Cuma harus dicari, why? Kenapa? Nah, ternyata ketika kita lihat, oh iya, ternyata HB sebelum malah lebih rendah, lebih tinggi ya, sorry. HB sebelum lebih tinggi ya? Iya, HB sebelum lebih tinggi, HB sesudah malah lebih rendah. Kenapa ya? Kok nggak berhasil? Nah, siapa tahu mungkin ternyata ketika dicek sesudah itu anak-anaknya lagi pada menstruasi. Kan bisa saja terjadi. Atau bisa jadi anak-anaknya lagi pada diet. Diet nggak pada mau makan gitu ya, lagi GTM, anak remaja nggak mau makan gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Atau bisa saja tablet tambah darahnya nggak diminum dengan baik. Ya, mungkin setelah diminum dimuntahkan lagi.
gitu ya. Nah, maka ini kalau tidak ada perbedaan tidak masalah, asal kita tahu why-nya. Kita boleh balik lagi ke responden, kita gali lagi. Kenapa nih? Ada apa nih? Gitu ya. Kenapa program pembelian TTD ini tidak berhasil? Begitu ya untuk uji T dependen. Ada pertanyaan sebelum nanti ditutup oleh Asti? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Asti terima kasih ya. Boleh di close share screen-nya. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ya kalau mau penelitian ya. Kemarin tuh udah ada yang japri ke saya, Bu, saya boleh nggak kalau judul penelitian ini ya? Kata saya kalau judul penelitian sebetulnya nanti si konsulnya enaknya ke pembimbing ya, gitu ya kan. Kadang-kadang saya ACC sama pembimbing bisa nggak ACC, bisa nggak bisa gitu ya. Cuma ketika dilakukan misalnya mau melakukan penkes, oh iya ternyata kalau penkes berarti salah satu uji T ini yang bisa digunakan kalau teman-teman input datanya numerik ya. Baik, sekarang kita lanjut ke uji yang kedua. Ya, sebentar sebelum uji yang kedua, saya akan share dulu ini ya, tabel datanya. Gimana sih cara menyajikan datanya? Oke ya, nah tadi ini langkah-langkahnya teman-teman kalau lupa tinggal dilihat aja ya PowerPoint. Nah, ini penyajian datanya. Ini datanya, tabelnya harus terbuka ya, nggak boleh ada garis. Jadi garisnya horizontal aja. Nah, ini yang kita munculkan. Nilai jumlah sampelnya, nilai rata-ratanya, standar deviasi, dan p-value. Tadi p-value 0,509 ya, 0,509. Nah, ini yang akan kita munculkan untuk uji T di hasil penelitian. Gitu ya. Dan di sini kita tuliskan bahwa 0,5 ini menunjukkan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh ya sebelum dan sesudah pemberian tablet tambah darah ya. Nah, berikutnya kita akan coba sekarang yang independen, yang tidak berpasangan. Nah, kalau ini tidak berpasangan berarti bukan orang yang sama diukur 2 kali, tapi orang yang berbeda. Syaratnya sama ya, datanya harus normal. Gitu ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, sama kayak tadi, transform dulu, setelah transform, uji normalitas data lagi. Nah, kalau sudah ditransform, uji normalitas data, ternyata masih tetap tidak normal, barulah gunakan uji Mann-Whitney. Jangan lupa ya, karena kalau misalnya nanti pas skripsi, pengujinya lagi detail gitu ya, pengujinya bisa nanya ketika teman-teman punya data misalnya tidak normal. Lalu akan ditanya oleh penguji, kenapa pakai Mann-Whitney? Apakah Anda sudah transformasi data? Ya sudah, nanti penguji akan minta mana bukti transformasi datanya. Nah, jadi kan kita nanti harus ada lampiran ya di skripsi itu. Lampiran itu adalah analisis data kita yang menunjukkan bahwa data tidak normal, lalu kita transform, lalu kita uji lagi, baru akhirnya kita gunakan Mann-Whitney. Kebayang ya kalau ditanya mana buktinya? Nggak ada buktinya, aduh, nilai skripsi nanti jadi A. Syukur-syukur dapat nilai. Gimana kalau disuruh ngulang analisa data? Gitu ya. Jadi tolong ya, ini hal yang terlihat sepele, tapi kalau ditanya ya kita harus mengetahui dan melakukan langkah-langkahnya dengan baik. Ya, apa ini teh? Oh, Davi sudah hadir. Oke. Nah, prinsip pengujiannya selain data normal, pada uji T independen ini juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada dilihat homogenitas data. Apakah datanya homogen atau tidak? Apakah datanya variasinya sama atau tidak? Karena kan orangnya yang berbeda yang kita bandingkan. Ya, maka kita akan melihat nilai Levin test. Nah, Levin test ini nanti ada di uji T independennya, gitu ya. Di sini kita akan lihat Levin testnya kalau lebih kecil dari 0,05, maka variannya berbeda. Jadi ada variasi. Kalau misalnya nilai Levin testnya lebih besar dari alfa, maka variannya sama ya, atau equal variance assume. Nah, sekarang kita akan melakukan penelitian masih tentang hemoglobin gitu ya. Tapi kita akan bandingkan pada kelas A yang diberi hemoglobin, diberi TTD, dan kelas B yang tidak diberi TTD. Ya. Nah, ini datanya sudah ada ya, teman-teman, sama ya langkah-langkahnya. Kita bikin hipatosis dalam bentuk kalimat, dalam bentuk statistik. Nanti kita lihat uji homogenitas dengan Levin test. Kita nanti lihat
p-value. Nah, Levinas ini nanti akan menentukan di mana kita akan membaca p-value-nya. Nanti kita lihat ya langsung pada hasil uji T independen. Ya, ini nanti kita akan lihat langsung. Keputusan ujinya sama. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Kalau lebih besar berarti tidak ada perbedaan. Nah, ini contoh kasusnya. Mangga, sekarang siapa yang bersedia untuk share screen? Mangga, siapa yang bersedia? Izin Ibu mau tanya. Ya, boleh. Api Suci, silahkan. Berarti itu datanya di ini lagi, Ibu dimasukin lagi, apa pakai yang tadi lagi? Yang tadi Datanya udah dikirim Gilang. ada di situ. Ada yang dikirim Gilang. Udah ada datanya. Api Suci, Api Suci bisa share screen? Sebentar Ibu dicek dulu datanya ya. Boleh. Datanya sama ya, cuma tadi di nomor 3 dan 4. Ada kuliah lagi nggak habis ini? Nggak ada. Oh, hari ini hanya 1. Oh, siap-siap mau ujian ya besok. Izin Ibu kalau di yang aku tuh kayak yang tadi datanya kayak yang HB Pos sama HB Tes. HB Prigit ya Ibu yang itu. Ya, nomor 3 dan 4-nya ada nggak nilai HB sama kadar HB? Ada nggak? Pokoknya Ada Ibu. ada. Ada Ibu. Ibu Ya. mau Ada, tanya, Ibu. ini tuh nilai desimalnya emang sengaja 2 dan 0? Iya, karena yang 0 itu kategorik. Ya, Oh, kelompok A, kelas A dan kelas B. oh iya. Ya, karena itu hanya untuk membedakan aja A dan B. Ya. Oke. Suci, bisa? Suci share screen? Bisa Ibu, sebentar. Boleh. Nanti setelah Suci siapa? Silahkan. Fiska, mau share screen? Fiska, nanti habis Suci? Boleh Ibu. Oke, nanti Suci yang uji normalitas datanya, Fiska yang uji T independennya ya. Oke. Ya, izin Ibu sudah terlihat belum? Nah, betul yang ini ya. Nah, nanti kita akan gunakan yang ini nih, kadar HB dan nilai HB ya. Nah, di sini yang kadar HB itu untuk membedakan kelompok aja. Tadi yang di awal saya bilang numerik kategorik. Jadi kategoriknya itu hanya untuk membedakan mana kelompok yang diberikan TTD, mana yang tidak diberikan TTD. Tapi yang kita olahnya mah data numeriknya, yaitu apa tuh? Nilai HB-nya. Ya, yang 11, 13, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba uji normalitas data dulu. Boleh Suci ke data view. Di bawah, kiri bawah, pojok. Izin Ibu, ini sudah di data view. Iya, astagfirullah. Iya benar Suci. Yang ini mah tadi variable view ya kalau yang betul. Kok Ibu teh ya lupa. Nah, sekarang klik analyze. Sip. Lalu klik apa? Deskriptif, statistik. Nah, lalu klik explore. Boleh klik. Nah, tadi kan ada bekas yang tadi ya, Asti, Suci, boleh dipindahkan ya, dia kembalikan ke tempat asalnya. Nah, sekarang Bu, ini ada kadar, ada nilai mana yang kita pindahkan? Yang numerik aja, ya, yang nilai HB-nya aja. Nah, kita pindahkan ke dependent list. Karena kalau kadar HB mah hanya membedakan kelompok A dan B aja, ya. Nah, lalu setelah itu kita klik apa? Plots. Nah, betul. Nah, itu normalitinya bekas tadi ya, masih ada ya. Berarti nggak usah diklik lagi ya kalau sudah terklik, kecuali kalau belum diklik. Lalu kita klik continue. Sip. Lalu kita klik oke. Nah, mungkin sama ya Asti ya. Jadi ini harus di close dulu yang input datanya. Lalu kita share screen lagi yang outputnya.
Ibu yang ini bukan. Ini masih yang itu Asti, masih yang input data. Jadi input datanya di close dulu, stop share Oke, dulu. sebentar. Iya, sok. Kita stop share dulu, lalu di-share lagi yang output ya. Nah, kita langsung klik aja. Nah, oke, langsung ini aja ya. Kita langsung ke test of normality aja ya. Oke, jadi yang kita lihat adalah data mana? Test of normality, yaitu yang Shapiro-Wilk. Ya, berapa nilainya itu? Nilai signifikansinya 0,686. Ya, jadi dia sampelnya kan lebih kurang dari 50. Jadi kita gunakan ya Shapiro-Wilk dengan nilai signifikansinya 0,686. Berarti dia lebih besar dari 0,05, menunjukkan data normal. Ya, jadi kalau untuk normalitas data mah disebut normal kalau lebih besar. Tapi kalau p-value ada pengaruh kalau datanya lebih kecil dari 0,05. Jangan kebalik ke bolak ya. Baik, Asti, terima kasih. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya nggak? Asti, Suci, ada yang mau bertanya nggak? Cukup mungkin ya, karena ini masih uji normalitas data. Terima kasih, Suci ya. Boleh di-close, Suci, share screen-nya. Baik. Nah, alhamdulillah berarti memenuhi syarat, datanya normal. Maka kita bisa lanjutkan untuk uji T-independen. Ya, Fiska boleh minta tolong share screen ya? Fiska dirimu di Zoom? Di laptop Zoom-nya? Oh iya, bisa. Oke. Kenapa ini teh? Oke ya. Nah, ini sudah di data view ya. Datanya sudah normal, maka kita sekarang akan lakukan uji T-independen ya. Kita klik analyze. Lalu compare means, betul. Lalu kita cari apa? Independent sample t-test. Nah, ya, betul. Nah, lalu di sini ada dua kotak ya. Ada tes variabel sama grouping variabel. Kalau yang grouping mah pasti yang tadi membedakan A dan B ya. Nah, kalau yang tes variabel yang data numerik kita. Nah, jadi yang data numerik tadi teh yang nilai HB ya, yang nilai HB-nya 11, 13. Nah, itu kita pindahkan ke tes variabel. Betul. Lalu yang kadar HB kelompok A dan B itu mah hanya membedakan ya, kelas A dan B kita pindahkan ke grouping variabel. Betul. Nah, lalu grup variabelnya apa? Kita klik define groups. Ya, grup 1 kita kasih kode 0 yang tidak diberikan apa namanya? Grup 2 kita kasih kode 1 yang diberikan HB ya, HB TTD ya. Continue. Setelah continue lalu klik OK. Yang Fiska langsung ya muncul ya sama kayak yang Gilang ya. Oh, nanti bisa belajar saya ya. Jadi double share screen ya, mungkin pengaturannya ya. Oke, baik. Nah, di sini sudah muncul ya. Fiska boleh yang agak atas sedikit yang statistiknya. Nah, grup statistik ya. Mungkin bisa dilihat ya oleh teman-teman yang lain ya. Di sini Fiska sudah mendapatkan di T-independennya gitu ya. Ada kelompok dengan saya salah ya, A-nya tanpa TTD, B-nya dengan TTD. Tadi ya kodenya itu kunanaon lah ya. Ini hanya untuk membedakan aja ya, mana yang pakai TTD, mana yang tidak. Di sini sampelnya masing-masing 5, N-nya 5 ya. Lalu rata-ratanya yang tanpa TTD 10,8. Yang dengan TTD rata-rata nilai HB-nya 11. Ya, memang nggak terlalu banyak ya, perbedaannya hanya 0,2. Nah, itu standar deviasinya untuk tanpa TTD kemungkinan ada penyimpangan ya 1,2, untuk dengan TTD 1,3. Nah, ini akan nanti kita tuliskan di hasil penelitian kita jumlah sampel, rata HB, serta standar deviasi, plus tadi kita akan mencari apa? P-value. Nah, di mana p-value-nya? Kita cari yang di tabel independent sample t-test. Betul, di sig2tel ya, di 0,816. Tapi di situ ada 2 p-value ya, teman-teman bisa lihat tuh.
Kalau tadi makan yang dependen 1 p-value-nya, di sini mah ada 2. Untungnya sama. Di mana tapi kita baca p-value-nya? Apakah di yang equal variance assume atau di equal variance not assume? Nah, mungkin Fiska dan kawan-kawan boleh lihat yang ke sebelah kiri masih di tabel yang sama ada tulisan atasnya tuh Levin test. Sebelah kiri. Levin test. Nah, di situ sudah langsung dia menempatkan diri ya. Levin testnya itu equal variance assume. Apa itu equal variance assume? Ketika nilai Levin testnya, p-value-nya itu dia lebih besar dari alfa. Berapa nilai p-value Levin testnya? Kita lihat di nilai sig-nya. Nah, di situ nilainya 0,8. 0,8 lebih besar dari 0,05. Kayak tadi uji normalitas, ya. Nah, kalau lebih besar artinya variasinya sama, datanya homogen. Nah, berarti kalau datanya homogen, maka kita baca p-value-nya yang sejajar. Di mana? Yang 0,816. Untungnya sama sih ya, ini atas bawah. Jadi, nilai Levin testnya, varians datanya sama, dan p-value-nya adalah 0,816. Jadi, di depan titik itu 0. Ya. Nah, 0,816 lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Ya, betul ya? Karena lebih besar berarti tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh ya antara yang diberi dengan yang tidak diberi. Begitu, ya. Baik, sebelum ditutup sama Fiska, ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Silahkan. Wah, sepertinya sudah memahami, alhamdulillah ya semuanya ya. Fiska, bisa mengikuti ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Fiska. Boleh di-close share screen-nya. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, nah itu jadi 47. Kelas ini tuh berapa orang Gilang, M, Dani sama Anissa sekelasnya? Ada 46, Ibu. Oh, memang banyak kan. Kelas ini paling banyak ya kayaknya ya. Luar biasa. Kelas Betul Bu, paling banyak. Coba tetap bertahan hingga akhir di keperawatan. Good job, teruskan ya. Alhamdulillah. Baik, barangkali silakan ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, sok, atau mau ini sampein judul skripsi bentar lagi, Februari. Ananda, Nur Zahwa, udah punya ide? Jangan takut, ya, insya Allah mudah. Ya, oke. Yang penting teman-teman udah nyari-nyari nih dari sekarang. Banyak kok, saya juga tadi searching gitu ya. Oh ya, Selasa depan ada ISGH tuh, International Seminar Global Health tentang penerapan AI. Nah, teman-teman juga mungkin kalau udah punya AI, ya, misalnya bisa dilakukan apa kalau AI mungkin? Kalau AI bisa nggak dosen ngomong terus jadi ditranskrip tuh bisa ya? Pakai apa sih? Otter ya? Aplikasi Otter. Jadi omongan dosen langsung ditranskrip, langsung diketik. Nah, itu buat belajar. Tapi itu mah juga iya sih nya, juga guru ya. Itu mah pendidikan guru ya, kalau mau melihat perbedaan misalnya kemampuan belajar itu mah guru. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tertarik, mangga silahkan. Ya, ada yang mau ditanyain nggak tentang topik penelitian skripsi? Kalau Wapri, WA mah bisa teka baca. Jangan malu-malu justru ya, saya kan pernah bilang ya, justru temen-temen kudu duluan. Karena kalau teman-teman malu-malu nggak mau bilang judulnya apa, tiba-tiba nanti judulnya sama, ayo siapa yang duluan? Mendingan umumin duluan. Saya ngetek ya, misalnya saya mau tentang A, saya tentang B. Jadi nanti temennya udah tahu, oh Adinda mah tentang A, jadi nggak akan diambil sama yang lain. Gitu, misalnya, ya. Masih malu-malu? Ibu mau tanya. Oh iya, sok. Bahas sama Suci tuh kayaknya. Apa Suci? Ibu kan aku tuh kepikiran satu judul tentang manajemen keperawatan yang kayak persepsi perawat terhadap mahasiswa yang PKK kayak gitu. Kira-kira itu bakal bagus gak Ibu kalau diambil atau udah banyak gitu? Nah, itu memang kalau terkait manajemen berarti harus ngobrolnya ke dosen manajemen ya. Mungkin nanti ke PA-nya siapa. Nah, boleh aja sih menarik. Jadi misalnya persepsi perawat tentang kompetensi siswa itu sudah layak
sudah siap pakai atau masih siap belajar gitu ya. Misalnya melihat keterampilan ketika awal misalnya awal masuk praktek dan di akhir praktek. Ya, bisa aja kan? Jadi misalnya Suci mau nanti memberikan kuesioner ke perawat. Bu, misalnya nih, jadi Suci kudu lihat jadwal di kita. Misalnya mahasiswa itu biasanya ada praktek apa sih, kalau PKK 1, PKK 2 gitu ya. Atau yang nurse misalnya. Nah, Suci boleh tuh kasih kuesioner ke perawat. Tolong dilihat apakah ada perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah. Nah, itu mah berarti uji T dependen. Atau Suci misalnya membandingkan kompetensi mahasiswa Unjani sama mahasiswa Dustira. Misalnya, lebih jago mana nih anak Unjani sama anak Dustira? Itu juga bisa-bisa aja gitu ya. Atau misalnya membandingkan, boleh tuh bisa dilihat ya. Kalau ketika praktek itu apa yang bisa dilihat? Yang pertama kemampuan komunikasi terapetik.